لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan yang pertama tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah itu memiliki sifat kalam. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kalam nafsi. Itulah kalam al-qadimah al-qa'imah bidatihi ta'ala. Yang kedua, kalam lafzi. Kalam nafsi, kalam lafzi. وليست هذه الألفاظ الشريفة دالة على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى، أي ليست الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى تفهم من تلك الألفاظ الشريفة. Kalam Allah yang lafzi itu disebut dengan Al-Quran. Kalam nafsi ada maknanya. Kalam lafzi ada maknanya. Makna kalam nafsi bukanlah makna dari kalam lafzi. Makna kalam lafzi dengan makna kalam nafsi memiliki makna-makna tersendiri. Tetapi wa makna tilkal alfadi, pengertian dari Al-Quran itu musawin, sama dengan li makna sifatil qadimatil qa'imati bidatihi ta'ala, semakna dengan kalam yang nafsi. Al-Quran ada maknanya, kalam nafsi ada maknanya. Tapi makna semuanya ini sama karena dia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam nafsi tidak ada hurufnya, tidak ada pangkalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Dan kalam nafsi itu, andai dibuka Allah hijab dari kita, kemanapun kita berada dia terdengar. Dan kalam nafsi yang tak berhuruf itu, tidak ada yang tahu berapa banyak. Karena berapa banyak itu itu adat bilangan itu hanya untuk yang baharu. Al-Quran kalam Allah yang lafzi, ada pangkalnya, ada akhirnya, ada hurufnya, dia mu'rab, dia mabni, ada nama surahnya. 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz adalah kalam Allah yang lafzi. Kalam nafsi itu sekali lagi tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi wajib kita untuk meyakini bahwa itu ada.
Dan andai kalam itu kita dengar dengan dibukakan oleh hijab, dibukakan oleh Allah hijab dari kita, terdengar. Bagaimana cara mendengarnya? Tapi tak berhuruf, tak bersuara. Itu yang tak bisa dikatakan kaif, bagaimana. Sama dengan melihat Allah di akhirat bila takyifin, tak bisa dicari bagaimana. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkalam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah itu berkalam dengan Nabi Musa kalam yang sempurna. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita orang awam, Allah itu berbicara dengan Nabi Musa dan pembicaraan itu sempurna. Tetapi di sini harus dipahami bahwa Allah itu berkalam dengan Nabi Musa bukan berarti macam kita. Macam mana kabar? Sehat? Sehat. Bagaimana bisnis itu? Berkembang? Berkembang. Berapa untungnya sebulan? Itu kan bercakap. Tapi Allah itu berkalam dengan Nabi Musa tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi ada maknanya. Makna itu dimasukkan oleh Allah ke hati Nabi Musa. Pahamlah Nabi Musa, lalu itulah diceritakannya ke manusia, ke umatnya, apa yang dipahamkan oleh Allah ke dalam hati. Ibaratnya begini, antar sesama kita, jumpa saya dengan seseorang, tapi tak sempat ngomong, cuma saling tatap menatap. Tatapan itu ada artinya, tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi dia mengerti apa maksud saya mengerti apa maksudnya. Nah, jadi Allah ketika menghendaki seseorang itu diizinkannya untuk memahami kalam Allah, maka Allah masukkan ke dalam hati. Kayak begini, Nabi Musa diam, berkontemplasi. Kayak kita istighfar, astagfirullah. Allah pahamkan ke hati Nabi Musa. Lalu hati Nabi Musa ingin ke Allah. Ya Allah, tunjukkanlah dulu zat-Mu ke saya. Lalu Allah pahamkan, Musa, tak sanggup engkau. Begitupun kalau engkau ingin melihat zat saya, lihatlah bukit itu. Kalau engkau sanggup melihat dia, ada kemungkinan engkau sanggup melihat zat. Lalu Nabi Musa kemudian melihat dengan pandangan jasmani. Dilihatnya lah bukit itu, kemudian digoncang oleh Allah, fakharra Musa. Lalu kemudian Nabi Musa pingsan, sadar. Lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalam nafsi ya. Di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang diperjalankan oleh Allah dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, namanya Isra. Jadi Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si